Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dari Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei ketersediaan sumber daya pangan di Desa Sidomulyo Selatan. Survei pasar ini saya lakukan di Pasar Monggolito, Beliohuto. Sumber daya pangan adalah segala sesuatu, baik yang bersumber dari alam maupun hasil rekayasa manusia, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan telah dikonsumsi dan atau digunakan dalam acara adat istiadat atau keagamaan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan survei yang telah dilakukan di Pasar Monggolito, didapatkan jenis-jenis sumber daya pangan antara lain sebagai berikut. Untuk sumber daya pangan beras, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Parti. Adapun hasil wawancara yakni ada beberapa jenis beras yang dijual, dua di antaranya yakni beras lokal dan beras tolai. Beras lokal ini berasal dari Desa Sidodadi dan merupakan hasil panen penjual itu sendiri dengan perakiraan jumlah sumber daya pangan 1 karung. Harga jual beras lokal sebesar Rp7.500 per liternya. Sedangkan beras tolai dibeli dari daerah Tolai, Sulawesi Tengah dengan harga beli Rp530.000 per karung dan harga jualnya Rp550.000 per karung. Untuk per liternya dijual dengan harga Rp9.000 per liter. Untuk sumber daya pangan kacang tanah, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Supi. Adapun hasil wawancara yakni kacang tanah berasal dari Kecamatan Wonosari, dibeli dengan harga Rp750.000 per 25 kg dan harga jualnya Rp32.000 per kilogram. Untuk sumber daya pangan kacang hijau, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Ruminah. Adapun hasil wawancara yakni kacang hijau berasal dari Desa Sidomulyo dan merupakan hasil panen sendiri, dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Nah, untuk sumber daya pangan sayur-sayuran yang ada di Pasar Monggolito cukup bervariasi. Di antaranya terdapat berbagai jenis sayuran seperti cabai rawit, tomat, bawang merah, terong, kangkung, bayam, pakis, sawi, bawang daun, buncis, kubis, wortel, kentang, labu siam, bawang putih, dan lain sebagainya. Untuk sumber daya pangan cabai rawit, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Fatma. Adapun hasil wawancara yakni cabai rawit berasal dari Desa Tangga dan merupakan hasil panen sendiri dengan omset 50 kg, kemudian dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Untuk sumber daya pangan tomat, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Pak Jaka. Adapun hasil wawancara yakni tomat berasal dari Desa Sukamaju, dibeli dengan harga Rp10.000 per kilogramnya dengan perakiraan jumlah sumber daya pangan 30 kg dan dijual dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Untuk sumber daya pangan bawang merah, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Pak Wawan. Adapun hasil wawancara yakni bawang merah berasal dari Kecamatan Pulubala, dibeli dengan harga Rp30.000 per kilogramnya dengan perakiraan jumlah sumber daya pangan sebanyak 20 kg dan dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Untuk sumber daya pangan bawang daun, kentang, kubis, sawi, wortel, kacang panjang, terong, buncis, kangkung, bayam, dan pakis, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Yeni. Adapun sayuran terong, kangkung, bayam, pakis, dan sawi berasal dari Desa Bandung Rejo, dibeli dengan harga Rp1.000 per ikatnya dengan perakiraan jumlah sumber daya pangan sebanyak 20 ikat per masing-masing jenis sayuran dan dijual dengan harga Rp5.000 per 3 ikatnya. Sementara jenis sayur seperti bawang daun, buncis, kubis, wortel, dan kentang berasal dari daerah Modoinding, Sulawesi Utara, dibeli dengan harga 10 juta per satu mobilnya, kemudian dijual dengan harga masing-masing untuk batang daun Rp5.000 per ikatnya, buncis Rp20.000 per kilogramnya, kubis Rp12.000 per satu kubisnya, kemudian untuk wortel dijual dengan harga Rp8.000 per kilogramnya, dan untuk kentang dijual dengan harga Rp8.000 per kilogramnya. Nah, untuk sumber daya pangan labu siam, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Tobingah. Adapun hasil wawancara yakni labu siam berasal dari Dusun Tumba, dibeli dengan harga Rp75.000 per setengah karungnya dan dijual dengan harga Rp10.000 per 3 bijinya.
Untuk sumber daya pangan bawang putih, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Supi. Adapun hasil wawancara yakni, bawang putih berasal dari daerah Palu, Sulawesi Tengah, dibeli dengan harga Rp410.000 per karungnya atau setara dengan 18 kg dan dijual dengan harga Rp26.000 per kilogramnya. Nah, berikut merupakan beberapa dokumentasi dagangan sayur-sayuran di Pasar Monggolito. Nah, untuk sumber daya pangan buah-buahan di Pasar Monggolito, terdapat beberapa jenis buah-buahan, diantaranya buah alpukat, jeruk, mangga, pepaya, apel, semangka, buah naga, dan pisang. Untuk sumber daya pangan buah alpukat, jeruk, mangga, pepaya, apel, dan semangka, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Putu Sutami. Adapun hasil wawancara yakni, buah alpukat berasal dari Dusun Tumba, dibeli dengan harga Rp17.000 per kilogramnya dan dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Untuk jeruk berasal dari Kecamatan Wonosari, dibeli dengan harga Rp10.000 per kilogramnya, dijual dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Untuk mangga berasal dari Kecamatan Wonosari, dibeli dengan harga Rp13.000 per kilogramnya dan dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Nah, pepaya berasal dari Desa Diloniohu, dibeli dengan harga Rp3.000 per kilogramnya dan dijual kembali dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Nah, untuk buah apel berasal dari Kota Gorontalo, dibeli dengan harga Rp500.000 per boxnya dan dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Untuk semangka berasal dari Desa Bandung Rejo, dibeli dengan harga Rp4.500 per kilogramnya dan dijual dengan harga Rp6.000 per kilogramnya. Nah, untuk sumber daya pangan buah naga, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Ruminah. Adapun hasil wawancara yakni, buah naga berasal dari Desa Sidomulyo dan merupakan hasil panen sendiri. Kemudian dengan jumlah perakiraan sumber daya pangan 10 kg dan dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Untuk sumber daya pangan buah pisang, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Sarina. Adapun hasil wawancara yakni, pisang berasal dari Desa Diloniohu, dibeli dengan harga Rp30.000 per satu tandannya, kemudian dijual dengan harga Rp20.000 per 3 sisirnya. Berikut merupakan beberapa dokumentasi dagangan buah-buahan di Pasar Monggolito. Untuk sumber daya pangan ikan, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Pak Oleng. Adapun hasil wawancara yakni, ikan tersebut berasal dari Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, dibeli dengan harga 1 juta per boxnya, dengan omset kurang lebih 300 ekor per boxnya, dan dijual dengan harga Rp20.000 per 5 ekornya. Untuk sumber daya pangan telur, saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Ruminah. Adapun hasil wawancara yakni, telur berasal dari Kecamatan Pulubala, dibeli dengan harga Rp42.000 per baknya, kemudian dijual dengan harga Rp48.000 per baknya. Nah, untuk sumber daya rempah-rempah, diantaranya terdapat jahe dan kunyit. Saya mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Teni. Adapun hasil wawancara yakni, jahe dan kunyit berasal dari Desa Potanga dan merupakan hasil panen penjual itu sendiri dengan perakiraan jumlah sumber daya pangan untuk jahenya sebanyak 15 kg dan kunyit sebanyak 10 kg dan dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya untuk jahe dan Rp15.000 per kilogramnya untuk kunyit. Nah, dengan luas daerah sekitar 5,0 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.259 orang, ketersediaan pangan di Desa Sidomulyo Selatan tercukupi. Di Desa Sidomulyo Selatan, lahan pertaniannya terbatas, hanya terdapat lahan sawah. Tetapi, rata-rata tiap pekarangan penduduk Sidomulyo Selatan sebagian besar memiliki tanaman mangga, pepaya, dan buah naga. Perlu diketahui bahwa untuk masyarakat Sidomulyo Selatan sendiri, mereka memiliki lahan pertanian yang berada di desa lain, contohnya seperti di Desa Bandung Rejo, Sidodadi, Potanga, Gandasari, Diloniohu, dan lain sebagainya. Tanaman yang biasa mereka budidayakan tersebut contohnya seperti untuk sayur-sayuran misalnya kangkung, sawi, kacang panjang, terong, dan lain sebagainya. Dan untuk buah-buahan sendiri seperti buah naga, semangka, dan jeruk.
Demikian hasil analisis ketersediaan sumber daya pangan di Pasar Monggolito. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.